darah dengan NIM P1337434221036. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan donor darah. Nah, yang kita bahas di sini yaitu pengertian donor darah, manfaat donor darah, syarat donor darah, proses dan di mana mendonorkan donor darah. Apa itu donor darah? Donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, sukarela di sini dapat diartikan secara ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun. Orang yang membutuhkan donor darah yaitu orang yang kehilangan darah akibat operasi atau cedera. Selain itu, donor darah juga dibutuhkan bagi orang yang memiliki penyakit tertentu. Nah, penyakit ini antara lain penyakit ginjal atau kanker yang bisa menyebabkan anemia atau bisa juga terkena infeksi parah atau penyakit hati. Belum lagi seperti hemofilia atau trombositopenia. Hemofilia sendiri yaitu kelainan pembekuan darah yang diturunkan ibu ke anak laki-laki. Sedangkan trombositopenia yaitu rendahnya jumlah trombosit dalam darah. Nah, manfaat donor darah di sini yang pertama dapat merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah baru sehingga organ pembentuk darah berfungsi lebih efektif dan sel-sel aktif. Yang kedua, mendapatkan pemeriksaan secara gratis karena setiap kali donor darah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit jantung karena jumlah zat besi dalam darah lebih stabil. Yang keempat, mendapatkan kesehatan psikologis karena merasakan kepuasan karena telah membantu orang yang membutuhkan. Yang kelima, dapat mendeteksi penyakit serius karena setiap kantong darah yang diambil dari pendonor harus dilakukan pemeriksaan wajib terhadap infeksi menular lewat transfusi darah, seperti penyakit HIV, hepatitis B dan C, sifilis, dan semacamnya. Yang terakhir, tujuan dari pemeriksaan IMLTD apabila darah donor tidak lolos, hasil pemeriksaan akan diberitahu kepada pendonor yang bersangkutan. Apa sih syarat-syarat donor darah? Yuk kita simak. Nah, syarat umum untuk mendonorkan darah yaitu yang pertama, fisik dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, berusia 17-60 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, suhu tubuh 36,6-37,5 derajat Celcius. Yang kelima, tekanan darah harus berada di angka 100-160 untuk sistolik dan 70-100 untuk diastolik. Yang keenam, saat pemeriksaan, denyut nadi harus sekitar 50-100 kali per menit. Yang ketujuh, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Bagaimana prosesnya? Biar kalian semua tahu, yuk kita simak di slide selanjutnya. Sekarang saya dan Dr. Rizal, kita sudah ada di PMI Bandung. Kita mau donor darah nih. Donor darah, dan kita akan memberitahu ke pemirsa Dokter Ros Indonesia bahwa donor darah ini bukan sesuatu yang menakutkan dan sangat bermanfaat sekali. Betul, banyak manfaatnya juga untuk kesehatan kita dan tentunya sebagai nilai kemanusiaan dong. Dan buat yang penasaran sebenarnya prosesnya gimana dan apa saja sih benefitnya, manfaatnya, yuk ikutin kita yuk. Kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau donor darah mungkin banyak orang yang belum tahu nih, Dok. Jadi apa aja sih persyaratannya, terus apa yang harus dilakukan nih kalau sudah datang ke PMI seperti ini? Jadi sekarang kan persyaratannya yang penting harus utama adalah sehat. Sehat nanti ya yang utama. Yang itu dilihat dari berat badan. Berat badannya harus di atas 45. Nanti kita lihat tensi dan pemeriksaan fisik yang lain. Dia harus
cukup tidur. Cukup tidur. Nah, tahapan awal berarti harus daftar dulu. Oh, berarti saya harus daftar dulu Nah, ya? Biasanya kalau daftar itu kita harus ngisi form. Iya, nah nanti karena kita udah memakai sistem informasi manajemen dengan komputer. Saya ada satu pertanyaan nih, karena sekarang kan saya masih menyusui nih dokter. Berarti kalau menyusui sebenarnya Itu disarankan salah atau satu tidak boleh? Sekarang jadi dilakukan pemeriksaan ya sebelum donor darah. Dan pemeriksaannya meliputi tekanan darah, Sekarang kita cek HB ya, ke ruangan berikutnya ya berarti. hemoglobinnya. Kita periksa selanjutnya. Jadi tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin ya pemirsa. Cara pemeriksaan HB-nya adalah dengan melakukan tusukan sedikit pada ujung jari, kemudian nanti akan periksa apakah HB-nya mencukupi nilainya. Dan ini juga dilakukan pemeriksaan golongan darah. Jadi ini prosedur, memang satu prosedur wajib yang harus dilakukan sebelum kita donor darah. Berarti dari tadi sudah dilakukan berbagai pemeriksaan, sudah diperiksa, ternyata boleh. Ya, berarti sudah lolos nih ya. Nah, di sini sebelum kita donor, ini pas di ruangan donornya ini ada, kita disuruh cuci tangan dulu dan kita harus ngikutin seluruh step untuk cuci tangannya. Ini karena kita nggak tahu mau tangan kiri apa tangan kanan, ini disarankan harus cuci tangan dua-duanya, kiri dan kanan. Ya, sekarang waktunya untuk meja donor. Oke, ini untuk diambil darahnya berapa banyak sih yang diambil? 350 cc, satu kantong. Dan tentunya ini sangat baik, banyak sekali manfaatnya. Kayak misalnya ini kan bisa membantu supaya produksi sel darah merah dalam tubuh kita ini kan terpicu lagi. Ya. Jadi supaya ada waktunya nih untuk regenerasi, ya kita diambil akan digantikan dengan yang baru. Kemudian juga ini bagus buat bakar kalori. Wah. Betul sekali. Sekali donor darah bisa 650 kalori, sama kayak apa tuh? Training setengah jam? Oh, lebih sih Lebih sebenarnya. ya? Iya, kita di kalori. treadmill aja mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk membakar kalori sebanyak itu. Makanya tadi kenapa orang-orang kurus juga tidak disarankan. Karena langsung habis kalorinya. Kasihan. Sekarang ini sudah mau disuntik nih, sudah mau jadi dikembungkan supaya pembuluh darahnya dia terbendung. Tadi ada tambahan manfaatnya. Keuntungannya kan nanti bisa diperiksa darahnya. Gratis. Nah, 4 parameter yang bisa betul. diperiksa Apa aja itu tuh, Nak? HbSAg, Untuk hepatitis B, ya, HCV, HCV, HIV untuk HIV, ya, dan untuk TPH untuk sifilis. Nah, ini kita biasanya di sini per hari ini berapa pasien, Mbak? Yang Bukan pasien ya, yang mau yang mendonorkan. mendonorkan darah karena pasien penerima ya. Iya. Yang kesini tuh datang 200 orang, kebanyakan rata-rata hampir 200 sekarang karena sampai jam 9. Kenapa sampai kita harus selalu mencari? Karena kebutuhan rumah sakit se-Kota Bandung itu adalah satu hari 500 lampu. Waduh, sebenarnya sepertiga ya, jadi nggak menutupi ya sebenarnya. Akhirnya kita mensiasatinya melakukan mobile unit. Jadi kita pergi ke tempat-tempat untuk mengambil kegiatan donor. Ini apa yang mau dilakukan nih? Pengambilan sampel Untuk pemeriksaan. untuk pemeriksaan yang tadi ya? Yang tadi. Ada 4 parameter itu tadi. Tuh kan? Oh, gitu aja nggak kerasa pemirsa. Sudah selesai. Terima Sekarang kita kasih. langsung ke ruangan untuk makanan-makanan yang
harus dikonsumsi setelah donor ya. Terima Wah, kasih. ini menu setelah mendonor nih ya, satu paket seperti ini. Ini kacang hijau kan ya? Kacang hijau. Nah, jadi dari kacang-kacangan tuh, itu Yang tinggi tinggi zat zat besi. besinya. Karena tadi kan sudah mendonorkan darahnya, zat besinya tuh sudah banyak keluar dari tubuh, sehingga harus digantikan supaya sel darah merahnya tetap terus terbentuk. Ya. Karena kalau kurang zat besi, sel darah merahnya tidak akan terbentuk dengan baik, jadi kurang jumlahnya. Terus Ini ada susu di Susu, sini. susu kayak Iya. riboflavin atau vitamin B2 supaya nggak lemas pastinya. Kemudian susu juga banyak proteinnya, jadi menggantikan tadi ya protein yang sudah keluar Iya, betul. dari hemoglobinnya. Di sini juga ada telur dan telur ini memang kaya akan protein. Ya, dan ada vitaminnya juga yang pasti bermanfaat untuk orang-orang yang memang sudah mendonorkan tadi. Ya. Kemudian ada vitamin. Di sini ada vitamin ya. Ya. Satu paket vitamin untuk yang berisi ini vitamin dan mineral yang memang sudah sedemikian rupa didesain khusus untuk orang yang sudah mendonorkan. Jadi supaya orangnya nggak kekurangan zat besinya itu ya, terutama. Tuh kan, pemirsa sekarang udah lihat kan, tempat untuk donor darah itu tidak menyeramkan, prosesnya juga sangat nyaman dan simple. Habis itu dikasih makan lagi yang enak dengan vitamin yang lengkap. Setelah pengambilan darah, masih ada beberapa tahap proses pengolahan darah untuk bisa sampai dikirim ke rumah sakit. Tahap pertama yaitu pengambilan sampel darah untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut atau uji saring di laboratorium. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah darah tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Dan pengecekan terhadap 4 jenis penyakit yang menjadi parameter sesuai standar dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Tahap kedua adalah pemisahan darah sesuai golongan darah. Pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah pengelompokan golongan darah dan pengecekan stok golongan darah yang tersedia. Tahap ketiga adalah pemisahan bagian atau jenis darah dengan mesin otomatis. Mulai dari plasma darah, trombosit, dan darah merah pekat, karena setiap jenis darah memiliki fungsi yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah penyimpanan darah di ruang khusus. Dengan suhu ruangan minus 4 derajat Celcius, kulkas ini digunakan sebagai tempat menyimpan darah sebelum disalurkan ke pasien atau ke rumah sakit. Penyimpanan dengan suhu rendah dilakukan untuk menjaga temperatur darah. Tahap yang terakhir adalah pengecekan uji silang serasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi antar golongan darah yang satu dengan yang lainnya, untuk menjamin kecocokan darah yang akan ditransfusikan ke pasien. Nah, pemirsa Dr. Oz, pastikan selalu sumber darah yang Anda dapat berasal dari lembaga donor darah yang kredibel untuk memastikan keamanan darah yang digunakan. Bagaimana ya gerakan-gerakan yoga di dalam air? Yuk simak keseruannya sesaat lagi. She loves control. She wants it her way. And there's no way she'll ever stay unless you give it up. Kira-kira di mana ya donor darahnya? Donor darah biasa dilakukan rutin di unit donor darah atau UDI di PMI pusat maupun unit donor darah di daerah, dan setiap beberapa waktu ada pula penggalangan donor darah yang diadakan di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, perusahaan, tempat ibadah, serta sekolah maupun universitas secara sukarela. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mbak mau tanya, siapa saja yang boleh donor darah? Efek samping setelah donor darah itu apa aja? Oke, kita jawab. Untuk siapa saja yang boleh mendonorkan darahnya, itu semua orang boleh mendonorkan darahnya asal memenuhi persyaratan umum yang disebutkan di awal tadi. Dan yang tidak boleh mendonorkan darahnya itu jika mengonsumsi obat atau jamu selama 3 hari atau dalam 3 hari, memiliki gejala infeksi seperti HIV, hepatitis B dan C, sifilis dan semacamnya, sedang menjalani pengobatan atau perawatan gigi, sedang menstruasi, sedang menyusui dan sedang hamil,
Dan penggunaan tato, tindi, dan tusuk jarum paling tidak 12 bulan itu baru boleh mendonorkan darahnya. Nah, untuk efek samping donor darah yang umum yaitu adanya memar di daerah bekas suntikan yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, terkadang efek samping donor darah ini bisa menyebabkan pendonor kehilangan kesadaran alias pingsan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah setiap orang wajib untuk donor darah? Terus menurut pendapat kamu, jika ada orang yang ingin mendonorkan darah tapi dia ragu dan takut dengan efek samping yang ditimbulkan, nah tanggapan Anda tentang ini bagaimana? Untuk donor darah sendiri ini apabila bisa diharuskan dikarenakan untuk meminimalisir risiko serangan jantung. Sejauh ini, presentase serangan jantung yang paling tinggi jatuh kepada laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki tidak mengalami fase menstruasi yang artinya sel eritrosit dalam tubuh tidak mengalami regenerasi. Nah, menurut saya, efek samping donor darah itu wajar dan tidak perlu takut untuk donor darah karena satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan diadakannya donor darah? Ini diadakan karena bermanfaat untuk memperlancar aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Nah, rajin mendonorkan darah kira-kira mampu menurunkan risiko serangan jantung hingga 88%. Nah, nggak cuma itu, mendonorkan darah juga bisa meminimalkan risiko kanker, stroke, dan serangan jantung. Nah, pertanyaan yang terakhir, disalurkan kemana saja darah yang telah didonorkan? Darah yang telah didonorkan biasanya disalurkan ke rumah sakit, ke unit transfusi darah daerah, maupun unit transfusi darah lainnya yang membutuhkan kantong darah. See you